Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep cara membuat kacang telur yang kokoh dan renyah tahan lama. Ini cocok sekali buat ide jualan maupun buat isian toples di hari raya nanti ya teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak sampai selesai ya. Ini saya sudah menyiapkan 1 kilo kacang tanah. Ini saya menggunakan yang besar-besar. Usahakan yang besar-besar seperti ini ya teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang bagus-bagus ya. Jangan menggunakan yang kisut-kisut. Nah, kemudian ini tepung terigunya saya biasanya menggunakan sekitaran 500 sampai 600 gram ya setiap 1 kilo kacang. Kemudian gula pasirnya 260 gram, nanti saya blender. Kemudian ini margarin, lalu ini 2 butir telur ayam yang besar ya, kalau kecil harus menggunakan 3. Kemudian ini 1 wadah vanili bubuk. Kemudian ini gula sudah saya blender ya teman-teman. Ini nanti saya kacangnya mau membuat 2 kilo ya teman-teman buat lebaran, tapi ini di resep saya cuma membuat 1 kilo ya. Jadi kalau kalian membuat banyak tinggal dikalikan saja. Nah, ini saya masukkan vanili bubuknya. Kemudian saya aduk sampai tercampur merata ya teman-teman bahan keringnya. Ini selalu jadi rebutan ya kalau buat hari raya teman-teman, katanya kacang Dapur Bunda Siska itu renyah, gurih, pokoknya enak banget teman-teman. Kemudian kita masukkan margarinnya. Bagi bunda-bunda yang mau mencairkan dulu silahkan ya, tapi Dapur Bunda Siska tidak mencairkan karena sudah di suhu ruang ada 1 jam teman-teman. Kemudian kita aduk dulu menggunakan sendok, karena kalau langsung menggunakan whisker itu menurut saya susah ya teman-teman. Jadi saya aduk dulu menggunakan sendok sampai semua tercampur merata. Ini hari raya sudah dekat ya teman-teman. Ini bagi bunda-bunda yang mau bingung mau membuat jajan apa, ini pun juga cocok sekali ya teman-teman buat isian toples di hari raya. Kemudian ini sudah tercampur merata, lalu saya menggunakan whisker ya teman-teman. Tapi kalau bunda-bunda seandainya ada pesanan banyak, itu boleh juga menggunakan mixer, malah lebih mudah ya. Tapi jangan terlalu mengembang seperti bolu ya teman-teman, cukup tercampur saja ya. Nah, ini sekarang saya mau kocok menggunakan whisker sampai semua itu tercampur merata dan margarinnya tidak bergerindil, supaya nanti kulit kacang itu mulus, tidak berlubang ya teman-teman. Soalnya kalau margarin itu enggak tercampur merata, itu bisa lubang ya kulitnya. Nah, ini sudah tercampur merata. Kemudian kita ganti menggunakan centong supaya nanti mudah untuk mengambilnya. Nah, sekarang kita sisihkan dulu ya teman-teman. Seperti ini teksturnya ya. Kemudian ini di baskom ada ini kacangnya, saya gunakan setengah kilo dulu ya. Saya mau taruh adonan telur ini 1 centong, dan sebelumnya kita harus mengaduk dulu supaya tidak mengendap. Kita aduk sampai semua tercampur merata dan basah, supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu semua lengket ya teman-teman. Soalnya kalau kacangnya nggak basah kan tepungnya nggak bisa lengket ya teman. Kita harus mengaduknya sampai semua itu benar-benar tercampur merata. Nah, seperti ini, lalu kita sisihkan dulu. Kemudian ditampah, kita masukkan secukupnya tepung terigu ya. Ini masalah ketebalan tepung terigu tergantung telur ya teman-teman. Kalau telur itu besar, tadi terigunya itu bisa banyak. Tapi kalau kecil itu terigunya cuma sedikit ya teman-teman. Makanya harus pas ya telurnya. Kalau kecil 3, kalau 2 itu besar. Nah, sekarang kita masukkan ke tampah, lalu kita interi sampai semua itu terlumuri dengan tepung terigu. Bagi bunda-bunda yang tidak bisa menginteri, boleh juga menggunakan baskom diaduk dengan centong juga bisa. Dan kalau nggak bisa nginteri, bisa juga diaduk menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Ini cara yang efektif banget. Ini nanti kalau ada yang lengket kita harus memisahkan ya. Kemudian kita interi sebentar. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya teman-teman. Adonan basah 3 kali, adonan kering 3 kali ya. Sekarang kita saring menggunakan wakul seadanya di dapur. Ini wakul bekas berkat ya teman-teman, hajatan itu. Nah, sekarang kita ayak, lakukan sampai 3 kali ya dengan cara yang sama.
adonan kering 3 kali, adonan basah 3 kali ya teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar mulus, sehingga kalau digoreng itu kacangnya nggak retak dan tidak rontok ya teman-teman. Nah setelah kita aduk seperti ini, lalu kita masukkan di baskom lali sampean. Kemudian kita taruh adonan telur lagi 1 centong. Nah ini yang kedua kali ya teman-teman. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya. Ini kedua kalinya. Setelah itu kita aduk ya teman-teman sampai tercampur merata. Nah kalau adonan yang kedua seperti ini biasanya itu ada yang lengket ya teman-teman, kita harus memisah-misahkan ya, supaya nanti hasil kacang itu bagus. Nah kita lakukan sampai 3 kali ya. Nah ini 1 kilo ya teman-teman, kita lakukan 1 kilo dulu, kemudian kita goreng. Setelah itu kita membuat lagi 1 kilo ya, karena saya hari ini membuatnya cuma 1 resep ya, jadi kalau membuat 2 kilo itu tinggal dikalikan saja. Nah sekarang kita nyalakan api kecil dari awal sampai akhir, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar renyah, kokoh, dan dalamnya itu matang sempurna teman-teman. Soalnya kalau menggunakan api besar itu kacangnya nggak matang, tapi luarnya itu gosong lah, itu yang bikin kacang kita itu melempem ya. Nah sekarang minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini nanti 1 kilo digoreng 4 kali ya teman-teman, atau tergantung minyaknya itu seberapa ya. Intinya itu minyaknya lebih banyak daripada kacangnya. Nah ini sudah kecoklatan, lalu kita sering mengaduknya supaya tidak gosong ya teman-teman. Kacang itu kalau digoreng sampai dari awal sampai matang itu menggunakan waktu sekitar 15 menit ya. Nah ini sudah matang. Ini saya membuat 2 kilo ya teman-teman, tapi ini di resep saya cuma membuat 1 kilo ya. Jadi kalau kalian mau membuat banyak, tinggal dikalikan saja teman-teman. Nah setelah kita angkat, lalu kita tiriskan yang benar-benar tiris dan tidak ada minyaknya, supaya nanti kacangnya kita itu kokoh, renyah, dan tidak mudah melempem teman-teman ya, dan tidak berminyak. Nah seperti ini. Setelah itu kita goreng sampai selesai ya teman-teman. Setelah itu kita taruh di wadah atau loyang yang ada kertas minyaknya, lalu kita nunggu sampai benar-benar dingin, lalu kita packing atau kita taruh di toples. Nah karena ini buat hari raya, jadi saya taruh di toples ya teman-teman. Pokoknya kita naruh di toples atau buat pesanan harus benar-benar dingin supaya kacangnya itu tidak mudah melempem. Nah ini 2 kilo kacang tanah menjadi 3 toples ya teman-teman, yang 2 ini besar, yang 1 kecil ya. Ini nanti dijamin tamu-tamu itu sangat suka sekali, sampai rebutan teman-teman, karena kacang dapur Bunda Siska itu renyah dan gurih, mantap pokoknya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.